Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman Kandang Budi Luhur. Jumpa lagi kita di channel sayang kita semua, di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Sekali lagi kita juga selalu ngucapin terima kasih buat teman-teman semua, selalu dukung konten-konten dan video-video Kandang Budi Luhur. Nah teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan petualangan kita di Subuh Kandang. Dan kali ini kita udah bersama dengan Mas Daru. Iya. Dan kita berada di wilayah perbatasan dengan Sleman ya. Kita berada di Klaten, di Cipta Hadi Karya Farm. Nah, ini teman-teman, hari ini kita mungkin akan mendengarkan banyak kisah menarik ya. Karena Cipta Hadi Karya Farm ini sendiri mulainya Juli 2020 ya Mas ya. Nanti diterangkan lebih detail oleh Mas Daru. Nah teman-teman, kita akan bahas tentang pengalaman. Mungkin dia ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua yang ingin memulai beternak ya. Tentang aspek pahit, ketir manis gitu ya, dari perjalanan beternak sampai hari ini. Dan Mas Daru juga luar biasa ya. Tadi sudah ikut kurban 2 kali, sudah panen penggemukan 6-7 kali ya. Alhamdulillah. Udah trading juga. Nah teman-teman, langsung aja kita kenalan. Mas Daru, kenalan dengan teman-teman Kandang Budi Luhur. Jangan lupa ngadep ke kamera. Baik. Ya kan? Silakan Mas Daru. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Mas Syafi'i. Oke Mas. Udah lama ya. Udah lama mau kesini. Dianya udah lama dan hari ini baru kesini. Alhamdulillah. Sebelum ini tadi acara dimulai juga sempat hujan ya Mas. Iya, sempat hujan. Terima kasih. Masih ada tetes-tetesan hujannya. Oke Mas, kenalan dulu sama teman-teman Kandang Budi Luhur. Siap. Perkenalkan, nama saya Handaru. Saya biasa dipanggil Daru. Kemudian saya pemilik Cipta Hadi Karya Farm. Peternakan domba yang berada di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kalau mungkin Mas Syafi'i tadi menyebutkan sudah perbatasan dengan Jogja, iya, karena ini 1 kilometer sudah Gunung Kidul. Ya kan? Terus dekat Prambanan juga. Dekat dengan Prambanan juga. Kemudian saya beternak mulai dari bulan April 2020. April 2020 betul. Jadi sebutannya beternak pasca pandemi Covid Corona. Jadi beternak pasca pandemi. Betul ya kan? Mungkin singkat perkenalan saya seperti itu. Oke, Mas, kita penasaran dulu kan, kenapa namanya panjang banget juga ya, Cipta Hadi Karya ada farm. Saya mungkin dulu nganggapnya ini turunannya Adikarya. Turunannya Adikarya. Iya kan? Ini jangan-jangan farmnya ini milik pemerintah gitu ya. Nah, mungkin Amin. Kenapa namanya Cipta Hadi, Mas? Kenapa namanya Cipta Hadi? Jadi gini ceritanya Mas. Kebetulan kandang saya ini saya bangun di lahannya kakek saya. Oh, kakek. Kakek saya namanya Mbah Hadi. Oh, nama kakek. Nama kakek. Kemudian salah satu unsur ketika saya bikin kandang itu kan saya bikin dengan kayu Mas. Kayunya itu saya panen dari kebunnya Mbah saya satunya. Dari Mbah Kakung dari bapak. Kalau ini Mbah Kakung dari ibu. Mbah Kakung dari bapak namanya Cipta. Kemudian namanya saya gabung Cipta Hadi. Harapannya karena ini saya buat karena dan latar belakangnya tadi ada cerita milik beliau itu. Kemudian saya kasih nama Cipta Hadi. Semoga ada berkah baik dengan nama tersebut. Oke. Karyanya bentuk ini ya. Ya sekarang lagi berkarya gitu. Iya. Sekarang lagi berkarya menekuni ini. Iya. Oke, jadi sudah terjawab ya teman-teman bahwa Cipta Hadi Karya Farm ini bukan milik pemerintah, ya kan? Dia swasta. Milik swasta. Luar biasa, juga tidak melupakan kakek ya. Kakek dari ibu, kakek dari bapak gitu ya. Dan masih ada juga, semoga menjadi amal jariah. Amin, ya kan? Amin. Tanahnya, kayunya, ya kan, dipakai. Cicit mungkin sekarang ya, Nak? Saya cucu. Cucunya buat berkarya. Betul. Oke. Mas,
Mas Daru April 2020. Sekarang kita masih di bulan September 2021. 1 tahun berapa bulan? 1 tahun Sekitar 4 bulan. 4-5 bulan, Mas. 1 tahun 5 bulan. Ini terhitung baru, tapi saya lihat kalau dengar ceritanya kalau main ke Budi Luhur itu, guys, kandangnya memperluas, Mas, ada kandang breeding gitu kan. Pengemukannya jalan terus gitu kan. Luar biasa. Mas, Iya, Mas. di awal mengawali ya mungkin kita tadi ya di awal kita sudah intro bahwa kita mau kasih informasi yang real kepada teman-teman lika-liku memulai beternak, Mas. Iya, Mas. Nah, ketika kemudian memulai beternak gitu ya, kenapa memutuskan beternak, sebelumnya bekerjanya di mana gitu ya, kenapa memutuskan buat beternak, dan kesulitan-kesulitan apa di awal yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman supaya teman-teman tidak mengulangi itu, Mas. Oh iya, baik. Dulu kerja di mana, Bu? Sebelumnya saya 5 tahun terakhir, Mas Syafai, sebelum memulai peternakan ini, saya bekerja di salah satu perusahaan milik negara, BUMN. Ya, tepatnya saya bekerja di Jakarta, di salah satu industri jasa keuangan non-bank. Asuransi berarti ya? Asuransi, betul. Nah, kemudian kenapa tadi Mas Syafai menanyakan memutuskan untuk beternak? Betul. Nah, dulu awalnya gini, Mas. Ketika saya masih di Jakarta, mungkin karena perjalanan menjadi seorang pegawai ada di titik jenuh. Kemudian berpikir, dan dulu saya juga pernah punya cita-cita pengen mempunyai bisnis, Mas. Nah, dulu saya yang ingin saya sasar itu karena saya beberapa tahun terakhir di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, jadi di kota besar ya, Mas ya. Mungkin bayangan saya awalnya bukan di peternakan, Mas. Jadi ingin bisnis tapi di kota-kota besar itu tadi. Saya pengen bisnis di rumah, di rumah. Klaten. Cuman yang mungkin tidak jauh bisnisnya yang mungkin banyak dilakukan di kota besar. Seperti itu. Nah, dulu saya mikirnya food and beverage menarik nih, gitu kan. Nah, permasalahannya dulu kenapa saya tidak lanjutkan? Belum saya lanjutkan itu karena kita harus mempunyai lokasi yang strategis. Nah, berangkat dari situ, kemudian pertimbangan saya karena saya asli dari desa, simbah bapak ibu dari desa. Kalau lahan untuk bisnis yang kekinian seperti bisnis warung, food and beverage, kalau di desa kan agak susah menjangkau pasar ya, Mas. Ya. Nah, jauh dari keramaian. Betul. Nah, dari situ kalau lahan ada, mungkin kalau dimaksimalkan, pertama kali yang memberikan saya inspirasi dari videonya, salah satu videonya Mas Syafai dulu. Ketika itu saya masih menjadi officer, masih jadi pegawai. Wah, ini menarik. Kenapa menarik? Berangkat dari lokasi. Lokasi lahannya saya ada. Walaupun mungkin nanti dipertimbangkan ini akan bisa diwujudkan atau tidak, saya tidak tahu. Cuman optimisme saya ketika itu ini bisa saya wujudkan. Bila hanya orang tua saya, termasuk simbah, saya minta izin, ternyata diperbolehkan, Mas. Tambah semangat. Posisi masih kerja. Posisi masih semangatnya kerja. Udah ada. Semangatnya sudah ada. Apalagi diracuni sama YouTube. Betul. Nah, ketika itu dari situ saya kemudian bertekad, yang penting ada kandangnya dulu. Entah itu kalau dari manajemen peternakan itu terbalik-balik enggak, saya enggak tahu. Cuman saya berangkat dari nanti nek wis duwe kandangnya, kalau dalam Jawa kan kono sono kandangnya wis iso diisi, isine nanti terserah kita kan, Mas. Kalau ada tabungan kita isi berapa dulu, seperti itu. Jadi langsung
berangkat mulainya dari situ. Jadi bosen jadi pegawai, ya kan? Kemudian mencari-cari peluang apa, Iya. ya kan? Pengennya di kuliner tadi, Betul. tapi sarana dan prasarana tentu harus mendukung. Iya. Ngelihat potensi ternyata nggak cocok, lebih cocok peternakan. Betul. Oke, jadi teman-teman mungkin yang masih kerja ya, buat teman-teman yang masih kerja kalau ragu buat surat resign, mungkin Sama bisa. momentumnya. Oh, Mas. momentum. Kenapa Iya. waktu itu? Karena kan pasca pandemi, sektor ekonomi pasti sangat berdampak. Betul. Mas. Apalagi kuliner. Itu sangat turun drastis. Apabila kita lihat data nasional, sektor yang kementerian yang bisa masih growing kan peternakan ya, Mas. Pertanian. Termasuk mungkin di bawahnya ada peternakan. Betul. Karena di kondisi hari ini kan tantangannya bagaimana kita bisa mensupport ketahanan pangan nasional ya Mas. Betul. Yang sering dikampanyekan Mas Syafri. Kita masih muda kan, Mas? Iya betul. Kita masih muda. Ini tantangan kita buat anak cucu kita nanti mau makan apa gitu kan. Betul. Termasuk juga ya ini bentuk tadi kan Mas punya. Kalau Mas seandainya tidak beternak, tentu lahan simbang nganggur. Ya kan? Terus kurang nanti produktif. dijual, Mas. Ujung-ujungnya dijual. Betul. Kalau udah dijual dipakai buat rumah. Jadi ketika kemudian lahan-lahan ini ya oke dipakai sebagian buat kandang kan tetap bangunan oke. Tapi kan ada lahan-lahan lain yang teman-teman, misalnya teman-teman punya lahan lebih luas, 2 hektar gitu ya. Ada Permata Farm di Garut itu dia punya 15 hektar. Ya dibangunin kandang kan tentu nggak semuanya. Iya. Tetapi kan yang 15 hektar tetap terjaga, Mas. Ditanemin berbagai macam berbagai macam hijauan ya kan. Pakan. Menjaga tanah-tanah kita, Mas. Dari generasi selanjutnya itu tidak kebingungan. Oke, balik lagi Mas Daru. Siap Mas Syafri. Cerita awalnya sangat menarik ya, teman-teman ya. Inilah mungkin tantangan jauh dari orang tua juga gitu ya. Betul. Anak sulung, Mas. Saya anak pertama. Anak pertama dari 2 bersaudara. masih ada adik sebenarnya. Masih ada adik. Tapi kan sebagai anak pertama tentu jauh dari orang tua itu nggak enak ya. Betul. Sekarang lebih nyaman gitu ya, apalagi Iya. bapak sangat mendukung. Nah, Iya. perjalanan memulai seperti itu Mas. Akhirnya buat kandang tadi ya. Pokoknya buat kandang sih. Step pertama bikin kandang. Bikin kandang. Iya. Ngisinya kapan, gitu ya. Iya. Nah, kok bisa sampai hari ini itu masih bisa bertahan dan ternyata semakin semangat gitu. Betul. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita tahan dulu. Ketika membuat kandang, ketika menyiapkan hal-hal lain, mungkin ceritain Mas, tahapan kemudian hal-hal, bukan hanya hal manisnya, tapi hal yang juga bukan hanya hal manisnya, tapi juga hal yang tidak enak gitu ya. Iya. Hal negatifnya ketika memulai, kesusahan gitu ya, bisa dibagiin teman-teman. Baik Mas, yang pasti karena saya backgroundnya pure belum pernah mengenal dunia peternakan Mas. Saya dulu awal belum pernah megang domba, ngangkat domba, itu belum bisa. Otomatis dari situ juga circle di lingkungan saya, teman-temannya kan juga bukan peternak, tapi betul. anak-anak kantoran. Iya, anak kantoran. Nah, yang pasti yang pertama informasi Mas. Informasi ketika itu misalkan saya pengen bikin kandang, yang Kayak standar. gimana gitu ya? Itu seperti apa? Nah, itu informasinya nyari di mana? Nah, itu kalau saya dulu kebetulan jujur dari internet. Dari internet, kemudian saya cari kontak personnya. Ketika itu jujur Mas Syafri. Saya kontak Mas Dapat Syafri. kontak ya? Iya. Sempat minta sketsa juga waktu itu. Enggak sempat ya? Saya simpan Mas sketsanya. Nah, kemudian dari situ secara teknis bahan bakunya seperti apa yang bagus, mungkin kayu, bambu atau pakai baja ringan. Nah, itu sudah saya pertimbangkan Mas. Oke.
Kenapa dulu saya pakai kayu dan pakai baja ringan. Biasanya kebetulan saya benchmarking dari punyanya Mas Syafi'i. Sinatria lah ya. Iya, dari Sinatria dulu. Dulu saya ada sedikit yang saya rubah. Penggunaan lantai, ya kan? Penggunaan lantai saya menggunakan kayu. Karena kebetulan ada potensi lagi. Okay. Kemudian tinggi dan kemiringan kandang agak saya tinggikan juga. Betul. Desain juga akhirnya dibuat tertutup dulu, terbuka ya. Betul. Karena dari segi keamanan, Mas. Di kawasan padat ya. Betul. Nah, itu juga menjadi tantangan juga, Mas. Karena kan sektor peternakan ini kalau kita bangun di pertengahan pemukiman pasti ada dampak sosialnya. Betul. Mungkin ada dari segi baunya dan lain sebagainya. Nah, dulu proposalnya saya sampaikan ke tetangga-tetangga, yang pasti kita membangun hubungan baik pertama. Kedua, kita jelaskan kalau kita ada upaya untuk meminimalisir bau-bau itu misalkan. Nah, itu kan kita pisahkan sehingga kohinya kering. Saya juga menyampaikan ke tetangga sekitar, misalkan kalau ada ini Mas, ada dampak, langsung disampaikan, langsung kita eksekusi. Proaktif lah ya. Proaktif, yang pasti harus gitu. Benar Mas, saya potong. Artinya di awal mencari informasi tadi ya. Mencari informasi, circle pertemanan, gak banyak tentang peternak, belajarnya dari internet. Dari internet. Evaluasi belajar dari internet apa Mas? Evaluasi belajar dari internet ini Mas, kalau dulu saya tidak kalau bahasanya tidak ditelan mentah-mentah. Tidak ditelan mentah-mentah. Ketika itu saya mengambil informasi dari internet, tapi juga saya lakukan kunjungan langsung. Jadi tetap datang ya. Tetap survei, iya. Oke, artinya bahwa pengetahuan awal itu penting. Pengetahuan awal penting. Itu juga meskipun sempat ngerasa sulit, tapi akhirnya itu dijalani dan akhirnya jadilah kandang ini. Oke, setelah jadi kandang, kesulitan atau kesusahan apa yang kemudian Mas rasain gitu? Lagi-lagi supaya teman-teman bisa lebih mudah Mas dalam memulai peternak. Kemudian setelah saya bikin kandang, saya pengen ngisi kan Mas. Yang pasti ternaknya. Dulu saya belum ada bayangan. Kebetulan saya juga peternak milenial, tidak pernah ke pasar hewan. Sampai hari ini belum pernah? 2 kali Mas. Pernah berarti ya? Pernah. Bentar, bilang peternak milenial usia berapa? Saya 28. 28, sama ya. Saya 28, Mas baru 28. 28 masih boleh lah disebut milenial ya. Dari segi usia. Kalau dari segi semangat ya harus selalu milenial. Betul. Oke. Betul. Nah, itu nggak pernah ke pasar. Permasalahan untuk pengadaan bakalan. Iya. Belinya di mana ya Mas ya? Kesulitan lagi. Iya, itu kesulitan. Yang kedua, akhirnya bakalan dulu kita bahas. Akhirnya mudahnya itu karena apa? Susah cari bakalan, akhirnya dapetnya di mana? Karena kita menemukan relasi yang berhubungan dengan peternakan. Oke, artinya kita masuk komunitas. Betul. Kita banyak berteman dengan Mas Syafi'i mengenalkan ke peternak lain, misalkan ke Pak Sufyan, gitu-gitu kan. Tahapannya. Betul. Oke. Itu kan ada saling berhubungan ya Mas ya. Oke. Dari situ. Oke, berarti tadi aspek lokasi sudah dijelaskan, punya potensi, kemudian matur ke warga selesai. Informasi buat kandang, kemudian belajar, kunjungan selesai. Bakalan ya kan susah carinya, nggak pernah ke pasar, ketemu komunitas, keluar solusi. Betul. Kita aspek lain Mas, setelah bakalan apalagi kesulitannya? Mungkin secara teknis setelah ada bakalan yang pastinya pakan. Masalah lagi. Sampai akhirnya ketemu pakan yang cocok, perjalanannya seperti apa itu? Perjalanannya panjang. Seperti gini Mas. Pertama kali kebetulan desain kandangnya kan penggemukan. Cuman saya punya domba pertama itu
untuk breeding mas. Breeding. Jadi saya dulu beli betina bunting. Pikiran saya kalau beli betina bunting nanti kalau pas momen melahirkan saya ada semangat yang didapatkan dari situ. Nah saya beli betina bunting karena breeding itu dulu saya tidak mengejar istilahnya ADG, kenaikan bobot, tidak terpatok itu ya mas ya. Dulu saya pakan hijauan. Oh, nanam juga. Dulu ngarit mas. Ngarit. Kebetulan dulu pertama kali saya dibantu operator kandang. Operator kandang saya ngarit. Ketika populasi di angka mendekati 50 ekor di awal-awal, ternyata itu menjadi permasalahan baru. Karena untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 50 ekor itu kan juga sedikit ya mas. Jadi ngarit setelah 50 ekor kalang kabut. Kebingungan. Kalang kabut betul. Dan ketika itu sudah ada bayangan gini mas. Limbah pertanian yang ada di sini bisa dimaksimalkan. Cuman ketika itu secara teknis mungkin menjadi terkendala karena saya sendiri juga untuk ngarit juga nggak bisa. Gitu. Akhirnya cari solusi dengan limbah pertanian yang dijual, yang kalau dikalkulasi apabila diaplikasikan menjadi pakan kita masih margin. Jadi pakan akhirnya keluar solusi, menemukan produk jadi yang dia ketika dipakai diaplikasikan ternaknya bagus dan masih ada untung. Jadi tahapan-tahapan kesulitannya seperti itu. Belum lagi nanti pasar ini berhubung hujan ya. Iya. Ini kita percepat ke teman-teman ya. Siap. Gak apa-apa buat teman-teman, kita lanjutin hujan-hujanan sedikit, gak apa-apa. Kameranya aman ya mas ya. Aman ya. Jadi yang jelas tahapan-tahapan itu habis pakan tentu pasar menjadi tantangan lagi mas. Tantangan lagi. Jadi kalau kurban pertama dulu ya. Kurban pertama. Ketika itu juga saya berani spekulasi stok pejantan kurban. Dan alhamdulillah ketika itu bisa sold out. Bisa habis ya. Oke. Terus manisnya dari beternak ini apa akhirnya yang buat Mas sampai hari ini bisa bertahan dan tanpa pekerjaan yang lain? Yang pastinya saya ada 2 kandang yang dikelola. Oke, teman-teman, karena tambah terus kita break dulu ya, nanti kita sambung lagi. Teman-teman, kita sambung lagi masih bersama Mas Daru ya di Cipta Hadi Karya Farm. Teman-teman, kita lanjutkan, tadi dipotong hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat buat kita semua. Teman-teman, kita langsung masuk. Tadi Mas kita mungkin agak percepat tapi kita ulangi lagi. Siap. Tidak selesai dengan pakan ya, setelah ternak masuk ngasih pakan, kesulitan selanjutnya adalah pasar. Betul. Gitu ya. Penjualan. Nah, penjualan pertama tadi kurban, terus penjualan selanjutnya akhirnya memutuskan buat fattening atau penggemukan. Iya. Itu menemukan pasar yang akhirnya bisa berkelanjutan, itu perjalanannya seperti apa? Oke mas. Dulu pas cerita di awal tapi jenengan menanyakan kesulitan itu kan banyak terbantukan ketika kita sudah punya komunitas atau teman-teman yang sama-sama menggeluti di profesi yang sama. Nah, ketika itu ada program, kalau teman-teman di Jogja program lemu bareng ya mas? Lemu bareng, PLB. Betul. Minimal ketika kita sudah bisa masuk di sana kan dulu ada resapannya di situ. Betul. Nah, tidak berhenti di situ. Kalau saya dulu mas, kebetulan kan juga kita mapping potensi yang ada di sekitar sini. Karena kita kan main di bisnis hulu.
nanti resapan dari panenan ternak kita kan diolah mungkin jasa akikoh atau warung sate atau mungkin perusahaan olahan daging lainnya gitu. Nah, saya lihat di sekitar Klaten, saya mapping, ternyata warung sate di daerah sini banyak. Ya. Nah, berangkat dari situ saya mulai mempresentasikan produk kandang saya ke teman-teman warung sate awalnya. Jadi mau memasarkan, Betul. mau memperkenalkan Oke. apa yang dihasilkan tadi. Iya. Artinya harus mau itu ya, harus melakukan itu. Iya. Bukan hanya diam, pasif ya, nggak bisa ya. Betul. Kuncinya pastinya ketika itu saya belajar dua sisi, Mas. Karena saya terjun langsung sebagai anak kandang. Secara teknis saya belajar bagaimana manajemen perawatan. Kemudian kita bisa mengimprove apabila ada manajemen kandang yang bisa kita improve. Dan di sisi lain kita juga mengembangkan pengembangan bisnis kita yang berhubungan dengan sektor penjualan. Ketika kita mempresentasikan produk kita ke pasar atau resapan kita juga harus mempertanggungjawabkan kualitas output dari kandang, dari ternak yang keluar dari kandang kita. Nah, usaha kita juga kalau di sektor peternakan ini kan kita tekuni ya, dia sudah menjadi sumber penghasilan harus sampai tua. Kalau mau sampai kalau ini mau jadi penghasilan sampai itu harus berkelanjutan. Betul. Kalau orang mau beli di kandang kita berkelanjutan ya tadi kita harus bertanggung jawab terhadap kualitas yang kita hasilkan. Benar. Dan itu sudah dijalani ya, sejauh ini ya. Alhamdulillah. Berapa warung sate yang ngambil di Cipta Hadi Karya Farm? Selama ini 3, Mas. 3. Sehari berapa ekor? Ada yang 1 ekor, yang 2 1 ekor, yang 1 bisa 5 ekor Sehari. Iya, Kalau nggak ada barangnya dia nyari tempat lain ya. ada kebutuhan khusus memang dipersyaratkan 40 kilo up. Mintanya malah yang gede. Yang gede. Biasanya tukang sate mintanya 20 kilo, 25 gitu ya. Betul. Jadi teman-teman, ini satu hal yang menarik ya. Perjalanan dari April sampai September, April 2020 dan September 2021 ini saya melihat dan saya menyaksikan sendiri teman-teman, bahwa Mas Daru ini memang sejak awal kita sering komunikasi. Hampir setiap saat, Mas, ketika ada kendala teknis, terutama pokoknya komunikasi lah, gitu ya. Betul. Kemudian memperkenalkan berbagai macam teman jaringan gitu ya. Sampai sering main ke kandang juga gitu ya. Sama bapak. Nah, jadi saya ngeliat memang akhirnya benar-benar sampai memperluas kandang. Kemudian ternyata saya menemukan jawaban juga hari ini Mas Daru ya merangkap sebagai sama lah kayak saya anak kandang juga. Betul. Ya kan, direktur kandang juga. Betul. Ya kan? Direktur Kemudian, pemasaran. Bersihin kandang juga, mandiin ternak juga, nyukur bulu juga. Nah, jadi ini bisa jadi sumber penghasilan harian, bisa jadi sumber penghasilan bulanan bahkan tahunan. Nah, perjalanan yang susah ini sudah dilewati. Nah, sekarang ceritain manisnya yang buat Mas Daru akhirnya memperluas kandang. Ini juga kita kesini ini teman-teman, Mas Daru ini lagi buat gudang. Ya kan? Nah, jadi kenapa sampai hari ini masih semangat, Mas? Yang pastinya ekosistem bisnis yang berhubungan dengan peternakan khususnya domba kambing kan masih jalan ya, Mas. Dan kita sudah terjun menjadi salah satu bagian kecil di situ, apalagi di kondisi pasca pandemi ini kan banyak sektor yang mungkin terdampak. Cuman kemarin alhamdulillahnya Cipta Hadi Karya Farm pasca pandemi memang ada dampaknya ke teman-teman hilir, cuman masih bisa kita kelola sehingga alhamdulillah masih bisa bertahan dan bisa memberikan semangat kami, saya dan Bapak juga purna
purna tugas pensiun, juga membantu mengelola, tetap semangat untuk mengembangkan peternakan kami. Jadi Seperti itu. ada orang yang tadi cerita warung sate juga ngerasa terbantu, ya kan? Iya. Kemudian juga ya sejauh ini Otomatis. kurbannya juga menghasilkan, itu juga yang membuat betul. semangat ya. Betul. Jadi ini juga menambah poin-poin semangat bahwa ke depan ya ini juga jadi satu hal yang akan tetap berjaya gitu ya. Amin. Yakin ya Mas? Yakin. Oke teman-teman, Mas Daru terakhir kurban kemarin, nah maksud saya kurban terakhir kemarin omset sampai berapa? Kurban aja ya, kurban aja. Nah, Saya tidak menjual dalam jumlah banyak Mas. Bulan kemarin hanya 26 ekor, Mas. Kebetulan kejahatan 40 kilo up. Ketika itu mungkin angka sekitar 75 juta tahun ya, masuknya masih jalan tahun kedua ya. tahun kedua. Jalan tahun kedua. Tahun pertama omsetnya berapa? Tahun pertama Perkiraan sekitar 40, hampir 50. tahun pertama udah 40-50 juta ya, meskipun kita belum menghitung modal ya. Betul. Tapi kan ini satu prestasi juga, tahun kedua meningkat 75 juta. Iya. Belum lagi ngitung aset-aset ternak yang lain yang masih ada di kandang. Oke. Teman-teman ya, kalau teman-teman masih penasaran dengan Cipta Hadi Karya Farm, ada IG-nya ya. Ada IG-nya. Ada IG-nya Cipta Hadi Karya Farm, ada YouTube-nya juga meskipun satu video. Betul. Besok buat lagi. Siap. Teman-teman kalau ada penasaran, kontak Mas, share ke teman-teman. Siap. Instagram tadi @ciptahadi_karya_farm. Kalau nomor telepon WA 081 333 706 996. Oh. Kalau masih penasaran dengan kandang Cipta Hadi Karya Farm yang ada di Klaten ini, silakan main teman-teman semua ya. Saya selalu meyakini bahwa ilmu pengalaman itu harus dibagikan. Kita tidak melihat orang lain sebagai saingan. Iya betul. Bahwa Allah sudah menurunkan rezeki masing-masing. Ya semoga teman-teman tetap semangat. Ya ini satu contoh yang positif, insyaallah. Mas Daru ini kayak saya nggak punya kerjaan lain selain peternak. Betul. Nah, semoga ini jadi jalan rezeki bagi kita. Amin. Semoga kita juga bisa mewariskan semangat pada anak-anak kita nantinya. Jadi Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih. Hujan-hujan juga sudah berbagi ke teman-teman pada kesempatan sore hari ini. Dukung terus Mas. video dan konten positif dari kita. Terima kasih Mas Daru sudah mempersilahkan kita di sini, ya sudah menjamu kita. Semoga Cipta Hadi Karya Farm terus berkembang. Amin. Doain juga Kembang bersama budi luhur. Amin. Siap. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.